Ya. Terus. Oke, acara kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nanti biar teman-teman yang di bawah segera naik. Kita ucapkan yel-yel dulu ya. Jadi kalau saya tanya, apa kabar? Jawabnya luar biasa. Sambil berdiri ya. Kalau saya bilang sleeping, sehat, gratis, dibayar. Ya, sambil berdiri. Tapi masih kuat kan? Udah kenyang. Enak banget makanannya, luar biasa. Ya, kita mulai. Apa kabar? Luar biasa. Berdiri sambil berdiri semua ya. Kita ulangi lagi ya biar makanannya sambil bisa turun ini. Apa kabar? Luar biasa. Sleeping, sehat, gratis, dibayar. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu semuanya yang belum kenal, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Sugeng Sutrisno, saya dari Cibitung, Bekasi. Kalau yang sudah kenal, ya kita udah gak asing lagi ya. Saya udah cukup setahun lebih lah untuk di Sleeping ini. Terima kasih atas kedatangannya. Hari ini semoga Bapak Ibu fokus nanti ya ke acara yang benar-benar kita akan diberikan suatu pemahaman yang luar biasa dari dari trainer kita yang luar biasa. Coba dikosongkan dulu ya. Kalau ibaratnya gelas tutupnya dibuka. Ya, tutupnya dibuka. Tapi ya, terus tutupnya dibuka biar ilmunya bisa masuk. Ya, dibuka. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ini momen yang luar biasa. Tidak semua orang bisa. Hari ini hari libur biasanya kan. Hari Sabtu libur, enak nyantai di rumah. Tapi Bapak Ibu hadir di sini mengikuti acara ini, jangan disia-siakan waktunya. Terus sekali lagi untuk yang nanti bawa HP di silent aja biar tidak mengganggu acaranya yang memang sangat penting sekali, ya sangat penting sekali. Hari ini udah jam 13:45, artinya kita akan segera kita mulai. Kita akan hadirkan pembicara yang luar biasa hari ini yang sudah pengalaman di produk-produk nutrisi di perusahaan besar di Indonesia, dan beliau memang sudah aktif lama sekali di dunia multi level marketing. Kita sambut sambil berdiri. Ayo kita sambut Bapak Andre Lohare. Kami sangat Bapak. Terima kasih Pak Sugeng. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Apa kabar? Masih sedikit ini ya. Sedikit ada sempuranya. Oke, baik. Untuk menghemat waktu karena waktu sekarang sudah menunjukkan hampir jam 2 ya. Jadi kita akan efisienkan dan kita berharap 1 jam ke depan ini sudah bisa kelar. Baik, yang pertama kali hadir hari ini boleh katakan biar saya tahu. 1, 2. 3. Okay. Ada 3. Oke. Yang hadir minggu lalu pertama kali boleh katakan 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Oh. Yang sudah coba dari minggu lalu ya, yang sudah merasakan boleh ada mengatakan? Oh, 1 orang. 2. Oh, sudah. Baik. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, hari ini tidak ada paradigm testimoni ya. Karena apa? Karena mungkin tanggal baru, jadi baru gajian.
Jadi banyak yang sekarang ini sedang pergi jalan-jalan ya. Jadi akhirnya yang sudah enak asam uratnya, yang tadinya apa namanya datang ingin sembuh, tapi kan udah sembuh akhirnya jalan-jalan kemana-mana. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, persoalan kesehatan itu sangat sederhana, ya. Sebenarnya kalau kita bicara kesehatan, tapi seringkali banyak orang yang stres dan frustasi kalau udah ngomong masalah kesehatan. Kenapa? Karena hari ini yang kita lihat justru semakin banyak orang yang sakit. Kalau dulu kita bicara orang sakit itu kita udah melihat dulu orang-orang yang sudah menua, usia yang sudah sepuh, itu baru akrab dengan penyakit. Tapi kalau hari ini enggak. Bahkan anak-anak pun sudah banyak yang sakitnya, yang sakit itu dulu itu hanya diderita oleh orang tua-tua. Mungkin Anda tidak percaya ya. Hari ini ada jutaan anak sekarang yang diabetes. Ada ribuan anak yang cuci darah, yang gagal ginjal. Yang dulu itu tidak ada. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang menjadi concern kita sebenarnya hari ini. Bagaimana kita ke depan paling tidak menjaga dulu lingkungan keluarga kita sendiri. Karena banyak orang ya itu berobat ketika sudah sakit. Kalau sudah sakit oke, tapi sudah lewat batasnya. Jadi beberapa orang yang datang ke sini bertanya, Pak bisa sembuh nggak? Ini kreatininnya sudah 9. Saya bilang kalau 9 tidak bisa. Karena itu sudah stadium 5 gagal ginjal. Nah, jadi beberapa yang datang ke sini, bayangkan Bapak dan Ibu, ya, sakit ginjal itu bukan sakit 1 hari, betul? Sakit diabetes bukan sakit 1 hari, itu sakit banyak hari ini orang merasa sehat, menipu diri, saya nggak apa-apa, saya sehat kok, ya, tapi tensinya sudah tinggi, kolesterolnya sudah tinggi, tapi nggak mau berobat. Ya, kenapa? Karena merasa saya belum apa-apa. Jadi orang itu kalau berobat, kalau dia sudah sakit parah, sudah tidak tertolong lagi biasanya. Nah, apa contoh tidak tertolong? Misalnya diabetes sudah nggak bisa disembuhkan, maka dia akan menjadi penyakit seumur hidup. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan coba buat dan buka sebuah pencerahan sehingga kita semua bisa peduli dengan diri kita, dengan anak-anak kita, keluarga kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Oke, untuk memulai saya akan start dari satu paradigma. Paradigma ini sangat penting sekali karena ini menjadi dasar sebenarnya kenapa banyak orang sakit saat ini. Ya, nah kenapa banyak orang masih muda sudah sakit? Nah, penyebabnya ternyata adalah orang sakit karena banyak racun masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau kita lihat, kita cari tahu dari mana racun yang banyak masuk itu, ternyata banyak masuknya dari usus. Nah, itu orang tidak sadar. Apakah rokok berbahaya? Bahaya. Apakah kendaraan berbahaya? Berbahaya. Pestisida berbahaya? Berbahaya. Tapi ternyata ada yang jauh lebih berbahaya, yaitu racun yang diproduksi bakteri pembusuk dan jamur pembusuk di dalam usus kita yang terserap kembali oleh usus besar. Nah, itu yang seringkali orang tidak sadar. Nah, untuk membuktikan ini banyak dilakukan percobaan. Bahkan Anda sendiri nanti bisa melakukan percobaan, pengujian. Kalau Anda ketemu orang yang sakit asam urat, udah nonjol-nonjol bulat-bulat di kakinya, tangannya sudah tidak bisa digerakkan lagi, lututnya udah nangis-nangis, teriak-teriak, Anda uji, kasih 2 saset selimpit per hari, kita tes, itu akan keluar hitam, legap, banyak sekali, ya, bahkan bisa 2 hari, 3 hari itu belum habis. Apa yang keluar? Itu adalah racun, Bapak. Ini membuktikan bahwa sebenarnya penyakit-penyakit itu sebagian besar itu berasal dari
usus yang kotor. Nanti Anda bisa buktikan sendiri ya. Jadi setiap ada yang sakitnya parah, itu akan ketahuan. Keluarnya itu luar biasa. Orang-orang stroke, orang-orang diabetes, itu pasti BAB-nya hitam, gelap, dan banyak sekali. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya penyakit mereka berasal dari usus mereka sendiri. Ya, nah tinggal kita cari tahu mekanismenya seperti apa. Kenapa kok usus bisa menyebabkan penyakit? Ya, nah jawabannya adalah Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita makan yang mengandung rata-rata saat ini mengandung 3 unsur utama yang membuat makanan itu sangat gurih dan enak. Apa itu? Tepung, gula, minyak, lemak, margarin, mentega. Itu yang bikinnya rasanya, wah. Kalau micin gimana? Kelompoknya gula. Jadi itu yang membuat makanan itu jadi gurih dan enak. Nah, sehingga akhirnya apa? Setiap hari sekarang makanan kita gimana? Isinya ya 3 ini. Karena sayur kurang enak, betul? Saya lihatin tadi enggak. Kalau udah ngambil sayur udah malas-malas. Buah terkadang jarang dikonsumsi, tapi kalau udah ngomong apa? Risol, ya, ya bawang, wah itu udah susah, ya. Nah ini menjadi persoalan kita, ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu apa yang terjadi? Kumpulan lemak itu karena semua ini bahannya menjadi lemak. Jadi kalau kita bicara tepung nanti jadi apa? Dirubah dulu jadi gula. Setelah gula nggak habis dirubah menjadi lemak. Nah, pasti sama kan semua? Lemak dirubah menjadi gula. Kalau nggak habis simpan jadi lemak lagi. Kalau gula kita konsumsi di dalam tubuh jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa karena gula ya langsung diserap sebagai gula lebih cepat. Nah itu makanya bahaya gula itu. Karena dia nggak diolah langsung dihitam, maka udah langsung masuk ke dalam darah. Nggak habis ya dirubah menjadi lemak. Itu lagi ya yang menjadi masalah. Ya, jadi yang tidak masuk ke dalam aliran darah mengotori dinding usus. Nah, dinding usus ini lama-lama menebal. Saking tebalnya Bapak dan Ibu, di usus besar itu bisa sampai 2, 3, 4, 5 kilo. Banyak orang tidak sadar, ya kan? Dia badannya kecil, kurus saja. Tapi pas dibuka perutnya, melendut. Pernah lihat nggak? Pernah. Bukan cacingan, karena ususnya tebal. Begitu dia minum Slevit, ngepes. Ya, nah ini yang harus kita tahu hari ini. Jadi kalau begitu kita mudah tuh. Kenapa tuh? Orang yang sakit ini setelah minum Slevit dia enakan, dia sembuh. Kenapa? Karena dinding ususnya bersih. Karena itu yang pertama yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah membersihkan usus. Itu yang pertama. Tapi ternyata membersihkan usus itu tidak mudah. Saya pernah punya teman, ya, itu dia hampir meninggal. Akhirnya dioperasi. Dia lihatin ke saya bekas operasinya banyak, bukan 1, 2, 3, banyak sekali. Saya tanya, sebanyak ini untuk apa? Hanya untuk membersihkan usus, Pak. Loh, kok bisa? Ya, kenapa? Karena gara-gara usus saya kotor, saya itu tidak bisa kentut. Ternyata kalau Anda masih bisa kentut, bersyukur. Tapi jangan depan orang. Kalau bisa ke kamar mandi dulu, kentut keras-keras sendiri nggak apa-apa. Karena ternyata kentut itu membuktikan usus kita masih bagus tuh. Nah, dia nggak bisa kentut karena gerakan ususnya nggak bisa bergerak lagi. Karena penuh dengan kotoran. Nah, jadi dengan kita sudah tahu ya betapa pentingnya kita membersihkan usus. Berapa lama, berapa kali, dan kapan aja kita harus membersihkan usus kita, Bapak dan Ibu? Kapan aja kita harus membersihkan usus kita? Setiap saat kalau bisa. Kenapa? Begitu ada kotoran, ngapain kita simpan? Udah jadi kotoran, diapain?
Buang. Ngapain? Enggak, jangan disayang saya. Iya kan? Nah, jadi kalau dari kotoran kita buang, ya. Itu konsep yang pertama. Jadi makanan-makanan ini yang menjadi masalah. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa belajar dengan mudah. Kalau ada teman-teman kita mau ingin penyembuhan dalam fase pengobatan penyembuhan, ajarkan aja mengurangi 3 hal. Apa 3 hal itu? Semua makanan yang dari tepung, minyak dan gula. 3 hal itu aja. Ya, dalam masa penyembuhannya dia. Ya, kalau udah sembuh nanti mulai boleh makan dikit-dikit bertahap untuk penyesuaian. Ini enggak asam urat, wah udah enak Pak, udah sembuh, dia ya dihajar jeroan lagi, Pak tangan sakit lagi Pak, iya pasti, karena tubuhnya belum selesai. Karena apa? Karena kebanyakan baru minumnya 2-3 box, menganggap sudah sembuh. Nah, gimana cara sembuh total nanti belajar sama Pak Krisno, ya, ada konsepnya 3 tahap penyembuhan. Oke. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, ya. Usus kita ini panjangnya 12 meter dan paling pendek itu sekitar 8 meter untuk orang yang ukurannya pendek rata-rata, ya. Jadi mudahnya gini aja, tingginya berapa, usus kita itu rata-rata mengikuti tinggi tubuh. Tinggi tubuh dikali 6, nah kurang lebihnya gitu. Jadi nanti di rumah ukur tubuh masing-masing, ya, kalikan 6, nah ketahuan tuh panjang ususnya berapa. Oke, nah. Mudah kan caranya? Ya. Oke. Jadi kalau Pak Joyo berapa tingginya? Nah, Bapak kali 6. Berapa tuh jadinya? 9 meter. Nah, kurang lebih 9 meter. Bayangin kalau direntang usus Bapak udah di sini sampai ke belakang. Panjang? Panjang banget. Bayangin gimana dia melingkar-lingkar tuh di situ. Bayangkan juga bagaimana makanan itu berputar. Kasihan nggak kira-kira? Oh ya itu, makanya usus kita itu harus kita jaga. Karena kita selama ini tidak peduli. Nah itu yang sebenarnya kenapa orang muda sakit itu sederhana sebenarnya. Ya, karena usus itu begitu panjangnya nggak dibersihkan, penuh dengan kerak kotoran. Mending kan karena ada cacingnya lagi. Kan. Oke, nah untuk usus halus di dinding usus halus itu ada bulu-bulu seperti ini. Nah, bulu-bulu ini disebut dengan fili-fili. Kunci orang sehat, kunci orang awet muda, kunci orang cepat sembuh, kunci orang energik dan ceria, kuncinya adalah jika fili-filinya bersih. Karena ususnya ada 2 bagian. Yang pertama usus halus, ciri khasnya ada fili-fili. Nah, orang energik, orang sehat itu jika fili-filinya bersih. Kenapa? Karena jawabannya adalah fili-fili ini fungsinya menyerap nutrisi. Kalau fili-filinya kotor, rusak, sakit, percuma dia makan. Ya, pasti kurang nutrisi. Walaupun makannya banyak, pernah lihat nggak? Makannya banyak banget gitu, tapi lemas, mukanya kusam, kurang nutrisi, kurang gizi. Padahal makannya banyak. Kenapa bisa terjadi? Karena fili-filinya rusak. Nah, fili-fili ini harus kita jaga, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena fungsi utamanya adalah menyerap nutrisi. Jadi, bayangkan tubuh kita ini 90%-nya itu didapat dari fili-fili ini nutrisinya. Makanya wajib banget Anda jaga. Setiap hari nggak kuat 2 saset, minum 1 saset. Nggak kuat juga 1 saset, minum setengah. Nggak kuat apanya? Duitnya. Kalau minumnya kuat aja saya yakin. Betul nggak Pak Guru? Ya nggak kuat, narik dompetnya nggak kuat, ya kan? Aduh, duitnya gini, jadi sakit deh. Ya kan kebanyakan orang seperti itu. Mana ada orang yang fight habis-habisan, udah deh duit, apa gunanya? Guna gue sakit untuk apa uang? Mobil mewah, rumah mewah, misalnya nih, kalau sakit untuk apa? Iya ya, memang bisa dibawa mati, duit dibawa mati, tak bisa juga. Jadi Bapak dan Ibu, utamakan dulu sehat kita, jangan duit terus. Duit bisa dicari, tapi kalau Anda nggak niat, tidak akan bisa. Maka dengan demikian harus rutin kita minum. Nggak bisa juga setengah saset.
sepertiga, enggak juga, ya sudah. Udah bunuh diri aja sekalian gitu loh. Ya suruh lewat aja gitu. Oke, jadi yang pertama apa yang harus kita selalu bersihkan? Pilih-pilih. Karena pilih-pilih itu fungsinya menyerap nutrisi. Percuma makannya mahal-mahal. Stay 300.000. Lah nggak terserah untuk apa? Hah? Cuma numpang lewat doang jadi kotoran lagi, ya kan? Nah, supaya dia bisa terserap proteinnya, mineralnya, maka bersihkanlah pilih-pilih yang ada di usus halus kita. Yang kedua, nah ini dia, pilih-pilih itu kalau dia sakit. Jadi kalau banyak yang diliputi lemak, gula tadi, ya, sama tepung semua akhirnya menggerak, maka dia akan sakit. Warnanya berubah menjadi coklat, nggak indah lagi, nggak cantik lagi warnanya. Nah, oke. Kita lanjut. Tadi usus Pak Joyo berapa panjangnya? 9. Nah, 9 meter, 4,5 meternya itu yang ada pilih-pilih. Oke? 4,5 meternya nggak ada pilih-pilih. Jadi licin aja, kayak gini nih. Tuh, kayak gini. Yang 4,5 meternya. Jadi dia tidak bisa menyerap banyak. Karena yang menyerap itu adalah pilih. Tapi ternyata tetap dia masih bisa 110%. Jadi kalau dianggap misalnya ini 100 gram, maka 90 gramnya terserap di usus halus. Sisa 10 gram terserap di usus besar. Karena nggak ada, handuknya nggak ada. Ya. Nah, cuma celakanya apa? Usus besar ini adalah sebagai septic tank. Tahu nggak septic tank? Apa? Penampungan apa? Penampungan dari toilet itu kan septic tank. Usus halus kita itu sama. Jadi semua yang udah jadi kotoran dari usus kecil yang udah diserap sarinya, tinggal ampas, itu dikirim ke usus, disimpan di situ. Mestinya kalau udah jadi kotoran diapain? Langsung dibuang. Ini nggak disayang-sayang. Ada yang sampai 4 hari nggak dibuang-buang. Ada nggak? Ada. 4 hari, seminggu juga ada. Pas keluarnya udah tumbuh jamur. Coba bayangin gitu loh. Nah, Bapak dan Ibu, isinya itu racun yang berbahaya. Kalau Anda nggak percaya, ini untuk tes Anda aja. Ambil sepotong kecil, ya kan? Biarin sehari di depan Anda. Gimana? Kenapa Bapak? Kenapa Bapak? Karena di dalamnya penuh bakteri pembusuk dan jamur pembusuk yang beracun. Makanya itu mestinya dibuang. Yang paling hebat, paling pintar itu sistem peredaran itu anak-anak dan bayi. Makanya anak-anak dan bayi itu dia pure. Tubuhnya, kulitnya aja. Wah, kalau kulit kita kayak kulit bayi, wah mantap banget gitu. Kenapa? Karena bayi itu ngerti. Dia BAB-nya sehari berapa kali? Berapa kali? Bisa 10 kali nggak? Karena dia tahu, udah kotoran ngapain gua simpan? Bukan kayak kita. Ya kan? Jadi semakin sering dibuang, maka racun itu akan hilang semua dari tubuh kita. Ini enggak disimpan. Ada yang nyimpannya bertahun-tahun. Itulah kerak yang di usus tadi itu. Ya, jadi ketika, udah nih, saya udah seminggu nih, masih keluar juga. Mestinya apa? Diucapin apa? Alhamdulillah. Yang keluar racun biarin aja. Ngapain juga sedih lagi mikir-mikirin. Ya. Jadi kalau itu yang banyak keluar, apalagi hitam, kita ikhlasin. Jangan ditangi. Ini saking ditangisin, apa lagi kaplernya? Aduh Pak, gimana nih? Ya, ini dari pagi udah 5 kali. Ya biarin aja, mau 6 kali juga biarin. Ngapain dipikirin, ya kan? Apalagi ditangisin, ya. Oke, jadi mestinya seperti ini.
Tapi karena sifat dari lemak itu dia selalu lengket di apapun. Jangankan di kulit, Anda nggak percaya? Coba tempelin jelantah. Susah kan lepasnya? Jadi dari permukaan apa aja lengket. Mau keramik, mau plastik, mau piring apa aja dia lengket. Makin kotor, makin lengket. Nah, apalagi dia usus yang memang kotor. Lama-lama dia nempel di sini. Usus ini sifatnya apa tadi? Menyerap. Jadi itu dia nempel diserap tuh. Karena diserap, lama-lama airnya habis. Maka dia menjadi apa? Kerak, keras, karena airnya disedot. Nempel lagi yang baru, diserap lagi, nempel lagi, diserap lagi, lama-lama menebal seperti ini. Coba Anda bayangkan, yang indah awalnya begini, akhirnya menjadi seperti ini. Dan menebal, ini bisa 3 kali 4 kali ini tebalnya. Segini tebalnya, nutupin usus besar. Gimana? BAB-nya mau lewat. Udah ketutup. Mau usus bergerak pun susah. Mestinya gerakan usus itu 4,5 meter, berarti kalau Pak Jo itu 9, itu dalam hitungan kalau gerakannya normal gini, jadi cara usus bergerak itu dari atas. Dia bergerak, ini mengembang, di bawahnya bergerak lagi, mengembang, sehingga ini ditekan nih, kotoran turun kan? Dia ngembang, yang sini gerak, turun, sampai ke anus. Oke? Nah ini gerakannya begini. Udah 3 jam, belum satu remasa. Coba bayangin, akhirnya apa? Ini 9 meter, 5 hari baru nyampe ke bawah. Nah itu yang menyebabkan kenapa orang BAB-nya karena ususnya sudah lemah, sakit, dan mungkin sudah pasif. Jadi kalau ada orang susah BAB, apa yang salah? Ususnya sakit karena kerak kotorannya mungkin tebal. Begitu minum Slimfit, yang kena pertama pasti yang di atas kan? Benar kan? Itu yang kena Slimfit langsung nutrisinya langsung bekerja di usus. Ususnya yang tadi itu kan lama tuh. Lama yang ngeremas aja berjam-jam. Begitu kena Slimfit, dia kerjanya cepat. 4 jam, 6 jam udah keluar. Tapi syaratnya harus banyak minum air putih. Kenapa? Karena serat dari silimus ini mengembang 14 kali. Makanya kalau minum dikit kasihan usus kita, nyari airnya di mana? Ya, jadi minumlah yang banyak supaya dia berkembang sempurna. Nah, efeknya mungkin berasa begah nih, penuh nih, ya bagus, ya, oke. Nah, begitu dia mengembang, nanti ini akan dimekarkan. Dimekarkan, yang nempel di dinding ini menjadi longgar. Dengan gerakan dikit aja dari usus, penstatik dan ngeremas itu, ini dibongkar keluar. Makanya jangan heran, mereka yang sakit parah, kayaknya kemarin makan cuma 1 piring. Iya kan? Iya. Habis minum Slimfit, keluarnya 6 piring. Itu 1 kali, dilihat penuh toiletnya. Baru berapa jam, berasa lagi. Iya kan? Iya. BAB lagi, penuh lagi. Nah, pertanyaan, dari mana itu asalnya? Dari kerak yang apa itu? Menjadi apa sebenarnya kerak itu? Tabungan kita bertahun-tahun. Yang kita tabung sedikit demi sedikit. Kalau duit masih mending. Ini tabung apa? Kotoran sendiri. Makanya kasih tahu teman-teman yang masih sakit, jangan nabung terus. Iya kan? Buang tabungannya. Nah kalau pagi dia ini teriak-teriak gimana? Gimana nih? Udah 3 kali nih. Iya kan? Kenapa? Iya kan? Oh tabungannya ya. Jadi yang tanya jangan BAB-nya, tabungan ya. Oke. Baik. Kalau tadi orang misalnya tidak energi, kurang ceria semua itu karena pilih-pilihnya kosong. Karena penyerapan nutrisinya kurang, oke? Sekarang kenapa orang mudah sakit? Maka jawabannya karena usus besarnya kotor. Di usus besar itu hiduplah bakteri-bakteri pembusuk, jamur pembusuk, dan parasit-parasit. Baik itu cacing kecil,
Jangan-jangan serangga, lipan, kalajengking ada buaya, ya kan? Nah, dia tuh bikin lubang tuh di dalam rongga-rongga dalam itu, ya dia hidup di situ. Nah, dia menghasilkan racun atau toksin. Nah, kalau secara medis disebut dengan istilah masuknya racun itu autointoksikasi. Proses autointoksikasi itu adalah proses masuknya hasil-hasil dari bakteri itu yang jadi racun, ya. Anda mungkin belum bisa membayangkan yang saya maksud racun ya. Ini contoh ya. Sekeping daging atau sebongkah daging Anda taruh di wastafel. Seminggu gimana deh? Membusuk. Di antara ada bakteri, salah satu contoh salmonella misalnya. Itu bakteri pembusuk ini itu menghasilkan racun. Kalau Anda makan, Anda bisa meninggal. Saking bahayanya. Kalau nggak belajar nanti cari literaturnya. Ya, makanya daging udah busuk itu kalau berani makan itu bisa meninggal. Saking bahayanya. Nah, jadi bakteri-bakteri pembusuk itu menghasilkan racun yang sangat berbahaya. Itu yang harus dibuang. Jadi ceritanya, kalau fili-filinya kotor, dia kurang nutrisi, tidak sehat. Tapi kalau usus-ususnya kotor, maka dia akan sakit yang macam-macam. Kenapa? Racun tadi terserap oleh dinding usus, masuk ke dalam aliran darah. Masuk dalam aliran darah, lalu dibawa ke jantung, dimasukkan ke paru-paru, dikasih oksigen, diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Diedarkan kemana? Diedarkan ke organ diantaranya ginjal. Ginjal kalau masuk darah yang beracun, ginjalnya gimana? Rusak, sakit, maka sakit ginjal, infeksi, apalagi asam urat, dan seterusnya. Darah yang beracun tadi masuk ke paru-paru, paru-parunya gimana? Yang asmanya tambah parah, yang batuk, sesak nafas, pokoknya paru-parunya akan lemah. Kalau masuk ke mata, matanya mulai kabur. Jadi campurnya selain mudah untuk semua penyakit. Masuk ke darah, terjadi penyumbatan, plak, darah tinggi, kolesterol, apalagi ujungnya stroke, gagal jantung, pokoknya muternya di situ semua. Ya, makanya ada penelitian kalau itu orang bisa bersihkan darahnya, darah itu bisa dibersihkan, ya, itu orangnya bisa hidup 120 tahun. Rata-rata manusia itu formatnya 120 tahun usianya. 120 tahun itu tidak sakit-sakit. Harusnya begitu. Tapi ini baru umur 20 aja udah encok, ya kan? Nah, itu masalahnya. Kenapa? Karena ususnya kotor. Oke, jadi kita bahas lebih jauh ya. Jadi, kalau orang ususnya kotor, itu mudah melihatnya. Coba aja lihat. Aduh, sakit kepala mulu nih. Minum bocor sama minum ini, ya kan? Kan nggak ada orang seperti itu. Ada. Tiap hari itu kepalanya diikat, bukan bendeka. Nah, iya kayak gitu. Ada diikat terus tuh, ya kan? Kalau nggak diikat tuh, saya pernah dikirim kemarin buat Pak Sadilo, ditempelin apa bendera di sini, bendera merah. Itu mending, ini bendera saya mending gitu. Saya bilang, parah kan orang ini. Ada nggak? Ada. Saya masih sering lihat tuh. Kenapa? Sakit kepala. Tapi ininya ditempelin tiap hari. Minum obatnya tiap hari. Nah, ini yang jadi masalah selama ini. Ada rantai yang diciptakan, ya, yang Anda harus hati-hati. Orang sakit kepala dikasih obat apa biasanya? Orang sakit kepala dikasih obat apa? Iya, obat apa itu? Obat sakit kepala? Itu bukan obat sakit kepala. Karena kepalanya pernah diobatin, nggak pernah sembuh tuh. Itu obat penghilang nyeri. Kalau kita ngomong narkotik itu kelas yang paling ringan lah, gitu. Sifatnya hampir mirip. Dia akan menimbulkan kecanduan. Kalau orang udah sering minum itu, dia nggak minum, itu mudah sakit kepala. Tapi begitu diminum enak. Nggak lama muncul lagi. Besok minum enak. Terus habis itu muncul lagi. Makin lama, makin sering munculnya. Karena dia membuat orang itu adiktif.
Kalau tadi itu sekali 3 hari, nah nanti itu menjadi sekali 2 hari. Habis itu tiap hari. Setelah itu 2 kali sehari, ya kan? Habis itu 3 kali. Jadi kayak itu. Makanya ada yang minumnya awalnya sekali 3 hari. Ada nggak? Sembuh. Tapi setelah itu ada yang sekali 2 hari, sekali sehari. Akhirnya ada yang 3 kali sehari. Lama-lama ginjalnya. Jadi dia diputar. Ginjalnya kena, livernya kena. Kepalanya terpapar nggak sakit? Jadi sakit kepala itu tidak pernah diobati sebenarnya. Itu. Jadi walaupun Anda pergi, mohon maaf, ke medis manapun dikasih obat, selama itu obat nyeri, itu kepala Anda tidak pernah diobati. Kita hanya dikasih obat penenang. Ya, nah perlu diketahui, sakit kepala itu bukan di sini masalahnya. Sakit kepala itu hanya gejala. Orang yang kena flu, gejalanya apa? Sakit kepala. Betul? Betul? Orang yang lukanya berdarah agak parah, yang sakitnya apa? Kepala. Jadi sakit kepala itu bukan sakitnya di sini, tapi itu gejala yang membuat nyerinya ada di otak. Sebenarnya bukan di sini sakitnya. Bahkan contoh yang paling gampang tuh, kalau dompet kosong sakit kepala nggak? Nah kan ada hubungannya tuh, benar ya? Nah makanya saya bilang bukan di sini yang sakit, ya? Itu gejala gitu. Oke, jadi kalau orang sering sakit kepala, kita akan tahu itu sebenarnya kemungkinan ususnya kotor. Bersihkan aja ususnya, selesai problem. Ya, makanya banyak yang testimoni di sini udah bertahun-tahun vertigo, sakit kepala, sembuh. Ya karena ususnya dibersihkan. Pertama, usus kecilnya bersih, nutrisinya masuk, terjadi perbaikan sel-sel. Usus besarnya bersih, racunnya nggak masuk lagi. Selesai. Mudah secara konsep. Ya, jadi kita nggak usah lagi gimana cara nyembuhinnya ya. Sesederhana itu. Ya, oke, baik. Orang yang kalau ketemu tuh bawaannya lemes saja, lelah aja bawaan. Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Ada. Tapi kan nggak ada di sini kan? Ada. Ada. Karena wajah di sini beda semua, ya. Di sini kelihatan cerah semua. Oh, sebelum kenal sih, ya. Nah, kenapa? Karena yang tadi itu karena pilih-pilihnya kotor, jadi nutrisi itu tidak terserap sempurna. Itu yang pertama. Kedua, usus besarnya kotor sehingga racun masuk itu melemahkan sel-sel di seluruh tubuh. Jadi penyerapan gula untuk dirubah jadi energinya rendah. Makanya dia akan lemes. Nah, efek dari minum selintir itu seolah-olah orang itu pagi hari itu jalan kaki 8 kilo. Jadi tingkat kenaikan metabolismenya itu seperti seakan-akan seperti itu. Makanya orang heran kan, saya nggak olahraga juga, kok sekarang lebih fit ya? Ya karena itu. Karena metabolisme kita akan naik. Nah itu sebenarnya penyebabnya. Ya. Kemudian kalau kita ketemu orang yang kulitnya iritasi atau sakit, garuk-garuk, terus ada yang sampai bertahun-tahun, ada nggak? Ada. Di sini ada nggak? Enggak ada. Oh, biasanya malu ngomongnya. Banyak kalau bertahun-tahun garuk-garuk kan malu juga, ya kan? Nah, Bapak dan Ibu, banyak testimoni teman-teman kita itu yang bertahun-tahun sakit, gatal-gatal, eksim, sudah pakai salep obat itu macam-macam. Ya, salep cap gajah, ya, cap ayam, pokoknya macam-macam. Cap tikus. Jadi nggak sembuh. Persoalannya bukan di sininya, persoalannya ada di dalamnya. Jadi percuma, dikasih juga nggak ada gunanya. Ya, oke. Nah kemudian alergi ini kantong mata, ya kalau kita usia 50 oke lah itu kantong mata itu orang bilang itu hiasan. Kalau itu laki-laki penambah wibawa. Itu aja kalau nggak ada ini kan gimana nggak wibawa tuh kayak anak gitu loh. Itu benar. Tapi kan yang lucunya kan kantongnya terlalu tebal, nggak sesuai dengan umur. Kan harusnya sesuai umur. Kami 130 ya kecil lah. Ini 30 kayak kantong matanya udah melunduk gitu. Nah itu yang jadi masalah. Kalau itu terjadi,
ada masalah dengan usus, nggak usah khawatir. Nanti pelan-pelan itu akan mengecil seiring kulitnya menjadi halus, lembut, glowing, percaya. Tapi harus rutin. Karena untuk regenerasinya, ya. Oke. Nah, dengan demikian semua ini bisa diatasi termasuk suasana hati, ya. Orang-orang yang minum selimpir itu mudah mengetahuinya. Jadi kalau satu ruangan kayak gini kita bisa tahu, oh sudah minum, ini belum, ini belum. Dari mana kita lihat? Dari wajahnya yang ceria riang, walaupun banyak hutang. Oh iya, walaupun banyak hutang tapi tetap ceria. Ya, yang nggak minum selimpir itu wajahnya muram gitu ya. Kelihatan. Nggak apa-apa, minum selimpir aja, Pak, pasti riang, Pak. Ceria. Nah, kenapa? Nanti saya jelaskan kenapa. Ada penyebabnya. Ada suatu zat komponen yang membuat itu terjadi, ya. Oke. Nah, kekebalan tubuh melemah, perut kembung, nyeri sendi, susah tidur, susah BAB. Pokoknya banyak nih kalau kita udah ngomong tuh udah daftarnya panjang. Kita pernah bikin tuh rame-rame bikin di sini. Itu udah 300 belum selesai. Saking panjangnya, banyaknya keluhan yang namanya kesehatan. Banyak banget gitu loh. Sinusitis. Pokoknya kalau kita ngomong nggak selesai-selesai. Dan kebanyakan malah diklaim itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi ya sudah, kita terima, ikhlas, jalannya aja. Lah kan kebanyakan seperti itu. Karena kalau dipikirkan kan jadi ini. Contoh nih, ya, diabetes. Kalau kita pikirkan kan lama-lama jadi masalah. Jadi akhirnya apa? Ya sudah, ikhlas saja nerimanya. Ya kan? Karena itu udah takdir. Gak usah lagi kita pikirkan. Terima aja. Kan selama ini kan kebanyakan begitu. Ya, ini sakit kepala terus nih. Jawabannya apa? Udah ikhlasin. Ini namanya udah tua. Ya kan? Selalu jadi alasannya begitu. Coba jadi seni. Alasannya apa? Padahal kakek saya itu dulu hampir 100 tahun masih bawa kayu bakar dari hutan itu buat. Nggak pernah ngomong kakinya sakit. Jadi jangan ngomong dengan kambing hitam kan usia tua. Nanti kambingnya marah. Kenapa marah? Dikit-dikit saya ya. Kan kasihan kambing, betul tahu? Kan kambing ini kasihan. Kita makan kambing guling. Benar? Kalau ada teman-teman nggak didengerin, kambing congek. Oh iya. Kalau ada yang mau disalahin, kambing hitam. Jangan kambing hitam ini ya kan. Kita harus belajar banyak ya. Oke. Baik, kita coba lihat ya, sebenarnya apa sih gitu loh yang menjadi penyebab kenapa setiap orang yang konsumsi selimpir. Saya hari ini bersyukur karena belum ada yang komplain dan marah. Ada sih yang tidak berhasil, ada. Tapi saya udah kasih tahu. Kalau ini racun ini udah 10 lebih, nggak bisa. Ini stadium 5 ginjal. Saya bilang nggak bisa itu hanya untuk menyembuhkan ginjalnya. Tapi perbaikan insya Allah. Kondisi tubuhnya insya Allah. Tapi untuk ginjalnya kembali pulih, saya tidak bisa. Kenapa? Karena sudah lebih dari 80%. Itu namanya stadium 5. Jadi kalau kanker penyakit stadium 5 itu udah susah. Makanya yang terbaik adalah jangan menunggu. Kalau sudah ada mulai keram-keram di tangan, ayo nangislah bertekad supaya sembuh total. Jangan ditunggu. Udah kan belum parah. Kan begitu. Karena kalau orang sakit ginjal itu asam urat. Jadi ciri-cirinya mudah. Kalau ginjal udah rusak tuh salah satu yang mudah dideteksi itu selain kreatinin itu asam urat. Mudah. Makanya kalau ada keluarga kita asam urat, kita langsung curiga ini ginjalnya sudah bermasalah. Tunggu aja nanti kakinya bengkak. Mulai. Ya kan? Dia akan ngurut tuh macam-macam tuh. Jadi kita akan tahu ini ginjalnya. Dan ginjal ingat paparan ibu, ketika 30% orang masih belum apa-apa. Itu masih bisa berfungsi.
Tapi kalau udah bertambah, begitu sudah sampai batasnya, itu hanya bisa ditolong dengan dua hal. Pertama, cuci darah seumur hidup. Kedua, tunggu orang meninggal yang mau nyumbang. Hanya itu. Gak ada lagi cara keluarnya. Jangan tunggu itu. Ada nggak di sini yang pernah asam urat? Wah, pokoknya saya nggak nakut-nakutin, tapi bikin ngeri aja, ya kan? Nggak nakut-nakutin nih, gitu. Tapi yang penting adalah ini sebuah penyadaran buat kita semua bahwa sakit itu sebenarnya sebuah proses yang panjang, ya kan? Jadi kita tahu nih kita ada sakit, tapi selama ini kita kan masih belum. Selama itu yang menjadi problem. Ya kan masih belum kan? Tunggu aja dulu gitu, jangan tunggu, ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk melengkapi ya konsep tadi ya tentang bersihnya usus dan semuanya, Bapak dan Ibu, kita akhirnya tahu sakit tadi salah satu pencetusnya adalah usus yang kotor. Oke? Yang pencetusnya itu usus yang kotor karena adanya racun yang masuk ke dalam tubuh. Nah, racun yang masuk ke dalam tubuh tadi Bapak dan Ibu itu melemahkan, merusak sel-sel tubuh kita, mematikan sel-sel tubuh. Jadi kesimpulannya adalah orang menjadi sakit itu ternyata penyebabnya adalah ketika selnya melemah, rusak, mati, atau sakit. Itu aja kesimpulannya. Apapun nanti yang Anda omongin, misal, Pak kenapa ya kok sakit ini ya, sakit diabetes ya? Nah jawabannya, ketika sel seluruh tubuh Anda itu mulai lemah dan rusak, sehingga proses penyerapan gula turun, karena tingkat metabolismenya rendah, maka gula Anda akan numpuk. Dan ketika pankreas Anda juga mulai melemah dan rusak, produksi insulinnya tidak sempurna, maka Anda diabetes. Selesai? Kan udah tahu tuh? Sudah paham? Kenapa orang diabetes? Sama dengan orang asam urat tadi. Asam urat, kenapa ya saya sakit asam urat? Jawabannya apa? Ketika fungsi, karena sel-sel ginjal tadi yang banyak lemah dan mati, fungsi ginjalnya menurun, tidak bisa lagi menyaring dan membuang asam urat yang semestinya dibuang melalui air seni kita, buang air kecil kita nggak bisa dibuang, sehingga tersimpan tertumpuk di darah. Berarti yang rusak, yang sakit apa? Penyebabnya apa tadi? Melemah dan matinya sel-sel. Disebabkan apa? Radikal bebas atau racun. Kan mudah. Dengan demikian Anda nanti bisa menjawab penyakit apa aja. Kenapa orang kanker? Apa jawabannya? Melemahnya sistem tubuh kita karena banyak sel-sel yang memperkuat imunitas kita itu melemah. Oke? Sehingga sel kanker itu tidak bisa dibendung dan dia tumbuh. Setiap orang, Bapak dan Ibu, Anda semua dan saya, itu ada sel kanker di tubuh. Semua orang punya. Tapi kenapa kita tidak kanker? Kenapa? Karena tubuh kita bisa mengalahkannya. Ketika tubuh kita lemah, sistem imun kita lemah, banyak radikal bebas, sedikit antioksidan, sel itu mengembang dengan luar biasa. Jadilah dia kanker. Nah, dengan demikian Anda akhirnya bisa mengambil satu kesimpulan. Cara menyembuhkannya gimana? Ingat, tadi sakit itu karena selnya lemah, sakit, rusak. Cara menyembuhkannya gimana? Ya, yang lemah tadi dikuatkan, yang rusak diperbaiki, yang mati ditumbuhkan kembali. Selesai sudah. Loh, kenapa kok misalnya dia itu tumor, kanker kok bisa sembuh? Jawabannya adalah ketika sel-sel yang memproduksi imunitasnya baik kembali, dia bisa lawan. Jadi yang menyembuhkan itu nggak bisa dari luar, Bapak dan Ibu. Tumor, kanker, kisah tidak bisa diobati dari luar. Pengobatannya dari tubuh sendiri. Kita dari luar itu memberikan nutrisi dan asupannya supaya dia bisa memproduksinya. Paham ya? Jadi cara penyembuhan itu seperti itu. Loh, kalau gitu nggak perlu ke rumah sakit, Pak. Ya perlulah. Nanti kalau melahirkan tetap ke rumah sakit. Yang mau sunatan tetap ke rumah sakit. Jangan sunat sendiri di rumah. Ya. Tetap ke rumah sakit. Ada luka dijahit ke rumah sakit itu benar. Tapi kalau diabetes, ya ke rumah sakit nggak apa-apa untuk periksa. Tapi tetap Anda harus belajar untuk menyembuhkan.
Itu menjadi kata kunci, ya. Oke, baik. Kayaknya udah semakin matang nih ilmunya nih. Ya. Jadi Anda di luar nanti itu semua harus bisa menjadi konsultan kesehatan untuk diri sendiri, keluarga itu minimal, dan baru niatkan berbagi membantu banyak orang, teman-teman di luar Anda. Ya. Oke, sekarang kita lihat kenapa slim fit ini menjadi sebuah fenomena saat ini, terutama mereka sudah mencoba dan mengenal. Setiap orang yang mencoba dan mengenal itu menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Banyak teman-teman kita dari terapis, medis, atau dokter-dokter senior itu datang ke sini hanya untuk berdiskusi. Kok bisa ya? Kenapa ya? Emang isinya apa sih gitu? Ada apa? Emang besar apa? Apa ada tenaga dalamnya? Jangan-jangan ada produknya. Karena beberapa tuh sempat ke sini, dia melihat lama, ya. Ini ada saksinya. Pak Sugeng Walu. Iya, kayaknya ada kodamnya. Kodamnya ternyata. Oke, jadi suatu hal yang dipertanyakan, kok bisa ya? Jawabannya Bapak dan Ibu, karena produk ini bukan produk abal-abal, bukan produk asal-asalan. Kita bicara semua produk kesehatan bagus, ya. Tapi terkadang Anda udah semangat, apalagi yang di ruangan ini, karena saya perhatikan mulai dari di belakang, kayaknya hampir sama. Itu jidatnya banyak bulat-bulat deh. Jadi udah pada sering ikut cari dolen, cari apa, ya. Nah, artinya apa? Artinya selama ini kita sudah sangat familiar lah dengan produk yang diklaimnya secara luar biasa. Saya masuk di sini dimulai dengan tidak mengklaim. Jadi saya pertama kali itu datang orang tua yang sakit mah. Jangan, ini kan ada lemonnya. Jangan, kalau mah jangan minum ini. Malah kita di sini yang ngomongin begitu. Kenapa? Karena kita tidak mengklaim Bapak dan Ibu. Biasanya kalau produk MLM itu diklaim bahkan overklaim. Kita enggak. Sampai suatu waktu saya ditanya Bu Rita, ini ada teman saya nih, sinus Pak, bisa sembuh nggak? Saya bilang, ini bukan untuk sinus Bu, dicoba aja. Beberapa hari lapor, Pak sinusnya enakan sembuh Pak. Ini luar biasa. Jadi terbalik, karena biasanya dulu itu kita sering mengklaim dan sudah semangat-semangatnya di lapangan, udah kemana-mana. Wow, sampai ada yang beli sama puluhan juta, ratus juta. Di OM-nya aja nggak ada. Ada pengalaman di sini ya? Nggak ada, itu di luar sana banyak. Tepuk tangan dulu tanda semua. Udah kemana-mana, izin BPOM-nya nggak ada. Bilangnya apa? Ntar mau diurus. Begitu diurus tuh perusahaannya tutup. Oke ya, jadi kita sudah lengkap semua sertifikasi untuk pengujian dan perizinan. Kita ada BPOM. Ini diujikan dulu. Sekian bulan diuji dites untuk orang apa oke atau tidak. Aman atau tidak. Jadi kita nggak usah khawatir lagi. Misalnya orang minum nanti, waduh bahaya ntar. Anda nggak usah pikirin. Karena semua sudah melalui proses pengujian yang ketat. Ya, Pak Dani satu-satunya orang yang tidak mau kasih ini untuk mempercepat proses. Dia tidak mau. Karena itu berbahaya untuk ke depan. Kalau memang ternyata tidak melalui proses yang benar, nah ternyata bermasalah gimana? Kita nggak mau. Jadi ini aman Bapak dan Ibu. Ya. Kedua, kita punya sertifikasi halal. Ada sertifikasi untuk kandungan zat-zat berbahaya dan bahan-bahan kimia. Jadi di dalam ini nggak usah lagi khawatir, nggak ada obat-obatan kimia, tidak ada bahan kimia, tidak ada pestisida. Ada semua. Ya izinnya ada. Kalau kodam ada ya. Ada standar internasionalnya, ada cara proses produksi yang baik. Jadi kalau pabrik-pabrik yang bagus itu ada GMP, Good Manufacturing Process. Ya. Kemudian kita juga ada di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ya, ada juga sebenarnya proses. Kenapa nggak diakui Pak? Jawabannya satu, kita nggak bisa masuk. Kenapa? Nah ada itu.
Teman-teman pasti nanti bisa jawab. Kalau nggak tahu juga nanti boleh bisik-bisik. Alasannya ternyata karena Anda diberikan kualifikasi yang luar biasa, lebih besar dari yang lain. Ya? Oke, baik kita lanjut. Nah, inilah salah satu komposisi sebenarnya yang sangat bagus di dalam CV. Ini adalah sebuah serat, ya, serat makanan. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya kita itu manusia itu didesain tubuhnya itu setiap hari itu wajib ada serat makanan. Wajib. Kalau kita kurang serat makanan, maka siap-siap kolesterol, diabetes, asam urat, semua menua dengan cepat dan semuanya. Ya. Nah biasanya serat makanan dari mana? Itu kebanyakan dari dua bahan, sayuran dan buah-buahan. Kebanyakan dari situ. Ya. Jadi sayuran untuk standar aja. Sayuran itu kalau Anda ingin hanya sayuran aja nih, saya ingin cukup kebutuhan sehari ini. Kalau laki-laki itu biasanya berkisar 33 sampai 37 gram sehari. Kalau wanita bisa sampai 33 gram sehari, ya. Ini kalau kita ini nggak makan apapun, hanya satu jenis makanan, di contoh ya, wortel misalnya, atau bayam sejenis sayuran, Anda butuh 1 kilo satu hari. Seratnya bukan nutrisinya, itu baru seratnya aja. Tapi kalau Anda makan brokoli atau kembang kol, maka Anda butuh 1/2 kilo. Karena serat tertinggi itu ada di brokoli dan kembang kol. Makanya Anda yang sering dan banyak makan brokoli kembang kol suka kentut-kentut. Karena seratnya tinggi. Oke. Nah, kembang kol itu mengembang bisa dikeringin ya. Dikeringkan itu bisa mengembang 2 kali. Jadi ini beratnya berapa gram? Isinya sasetnya? Berapa? 1 sasetnya? 15. Oke? 15 gram kalau dikali 2 berarti semuanya harus brokoli yang dikeringkan. Itu cukup untuk, kali ini kan campurannya banyak. Ada serat sayurnya, ada lemon semua. Jadi nggak mungkin dia 15 gram. Seratnya ini hanya 3 gram. Jadi 3 gram berarti kalau dikali 2 berapa? Nah, jadi nggak cukup untuk serat kita. Makanya brokoli nggak bisa. Oke? Sayuran biasanya mengembang 1,5 kali. Jadi kalau dikeringkan, sehingga apa? Kalau 3 gram berarti cuma 4,5 gram, nggak ada efek. Bapak dan Ibu, sering kali Anda mungkin dibuat, oh ini fiber juga nih, fiber. Diminum nggak terlalu efek, karena mengembangnya nggak sempurna. Jumlahnya sedikit. Silimers dengan standar kita yang kualitasnya yang terjaga, ini mengembangnya maksimal bisa 14 kali. Jadi 3 gram kalau dikali 14 ya berapa? 15 dong. 3 gram. Nanti dibaca. Serat makanan 3 gram. Kalau dikali 14 berapa? 15 sama 5. Kalau 14 42. Kita kebutuhannya tadi kalau yang ibu-ibu berapa? 30-an atau 33 atau 27. Udah cukup? Oh, udah lebih. Nanti Anda makan sayur, makanya akhirnya mungkin sehari Anda konsumsi 50. Makanya BAB-nya bisa berkali-kali. Itu jawabannya. Oke, karena sudah melebihi dari minimal yang kita butuhkan. Makanya kita menjadi lebih enak rasanya. Oke, jadi hanya Silimers yang bisa memenuhi standar itu. Tapi tentu aja dengan Silimers yang kualitasnya yang terbaik. Jadi ibarat beras nih, beras itu sama nggak harganya semuanya? Nah itu sama dengan itu. Jadi jangan misalnya, oh ini juga ada Silimers-nya, tapi ketika coba nggak efek, ya kemungkinan itu tadi kualitasnya. Ya kita nggak tahu. Kenapa? Begitu dia coba kita punya beda. Ya, oke. Baik. Silimers cara kerjanya mengembang tadi berapa kali? Itu sebabnya ketika diminum, kenapa rasanya begah, penuh. Oke, nah ini bagus untuk mereka yang mau diet. Jadi caranya gimana? 1 jam, 2 jam sebelum makan. Setengah jam kemudian minum tuh 2 gelas air putih. Apa tujuannya?
mengembang lagi dia. Ngembang tuh perut penuh. Akhirnya apa? Jadi kenyang. Nanti saudara minum lagi, nah habis itu makan, pasti udah nggak nafsu makannya. Udah malas aja makan. Tapi waktu anda makan dikit, itu terserap sempurna karena pilih-pilihnya bersih. Itu kuncinya. Ya, jadi nutrisi yang masuk itu bermanfaat, berguna untuk badan. Tapi badan anda perlahan-lahan itu akan menjadi turun dan langsing. Karena yang hilang itu nanti ada lemak. Ya, jadi kelebihan dari produk kita adalah yang turun itu lemaknya. Nah, jadi otot nggak usah khawatir. Gimana nih, saya udah kurus sama kurus enggak? Dia nggak bisa. Karena yang berkurang itu hanya lemak. Otot terbalik, dia malah nambah masanya. Tulangnya nambah. Jadi orang-orang yang belum sleep itu tulangnya mengeras, makin keras. Ya. Jadi kalau misalnya kemarin tuh kan ada biasanya pertandingan adu tulang kering ada kan ya. Mau tuh kalah terus tuh, minum sleeping. Pasti menang. Karena tulangnya mengeras. Ya, nah itu kelebihan dari sleeping. Oke, karena dia juga mengandung kalsium yang signifikan sebenarnya, ya. Oke, fungsi utama dari psyllium husk adalah membersihkan kerak kotoran tadi, dan kedua mengikat 3 bahan. Apa tadi masih ingat? Tepung, minyak, gula. Nah, khusus Anda yang mau kondangan hari Sabtu ini, kalau sebelum kondangan minum 1 saset. Habis itu makan macam-macam. Ya kan? Pulangnya nanti minum lagi, pagi tinggal lihat apung-apungannya. Ya, penuh gitu minyak. Baik, yang kedua, kandungan utama dari sleeping itu ekstrak sayur dan buah-buahan. Kesetaraannya 0,5 kilogram sayuran, 0,5 kilogram buah-buahan. Itu sebabnya kenapa orang yang minum sleeping badannya enak, fresh, karena dia dapat ekstrak dari sayuran dan buah-buahan. Ekstrak dengan sayuran beda. Kalau sayuran kita makan masih ada ampasnya, masih ada macam-macamnya. Kalau ekstraknya itu intisarinya yang Anda dapatkan. Jadi beda, makanya itu akan terserap dan itu berasa beda. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebuah jurnal, nah itu sambungan yang tadi itu, ya, sebuah jurnal saya pernah baca, orang itu kalau dari kecil dilatih dan dibiasakan dari kecil ya, itu makan sayuran 0,5 kilogram, sayuran 0,5 kilogram, buah-buahan 0,5 kilogram. Tapi sayurannya begini, tidak boleh ya di pasar. Kenapa? Sudah diracuni, pakai pestisida macam-macam. Ya, jadi sebelum ke pasar itu cabai pasti disemprot dulu. Ya, apa aja pasti disemprot dulu. Nah, ini kalau Anda yang organik, ya, itu kalau Anda konsumsi sayuran organik, buah organik, maka manusia itu akan menjadi rata-rata usianya 120 tahun. Tidak sakit-sakit. Mau nggak Bapak Radil? Mau ya? Syaratnya apa tadi? Harus dari kecil. Wah, berarti sekarang udah gak bisa, ya kan? Gak apa-apa, kita lanjutkan yang masih bisa. Tapi intinya kalau itu dilatih dari kecil, biasakan, itu bisa. Contoh yang sederhana, aki-aki kita, nini kita, kakek-kakek, nenek dulu, opung-opung kita di kampung, yang zaman dulu, bukan yang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang udah banyak sama, karena makannya udah sama, martabak udah sama kayak kita. Yang zaman dulu jarang makan martabak, jarang makan daging, betul nggak? Kapan makan dagingnya? Lebaran dulu, buat daging gratis itu nggak makan. Itu zaman dulu. Tapi ternyata sehat. Nah kenapa? Gini Bapak dan Ibu, kalau kita sekarang lihat itu ya di daerah, saya masih sempat dulu keliling itu seperti itu. Terutama teman-teman yang di Sunda, itu luar biasa. Kenapa? Semua ini kebun, termasuk yang rumput-rumput juga bisa dimanfaatkan. Jadi apa? Ternyata itu sehat gitu loh. Ternyata itu sehat. Karena yang liar itu tidak disemprot. Jangan salah. Justru itu sehat. Nah akhirnya orang-orang zaman dulu itu jarang sakit karena makanannya itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, setiap hari kita harus makan sayur dan buah. Pertanyaan saya,
apakah Anda setiap hari masih rutin makan setengah kilogram sayur dan buah? Ya sudah, itu namanya sakit-sakit. Itu aja jawabannya. Itu sebabnya sakit-sakit. Makan ayam goreng seperti tinju ya kan, ayam gorengnya benar nggak? Sayurannya kasih apa? Ya, kemangi dan dua lembar ya. Nggak dimakan juga kan? Enggak, sisinya jadi nggak dimakan. Dan gimana kita mau sehat? Ya, padahal kita butuh setengah kilogram sayur itu dicampur-campur. Ada togenya, ada bayamnya, buncis, dicampur-campur. Buahnya ini enggak musim durian, makan durian 3 biji gitu. Masih rambutan, makan rambutan 1 kilo, bukan begitu. Jadi makan itu sedikit-sedikit tapi dicampur. Ya, sehingga itu menjadi satu kesatuan yang lengkap. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, jadi 2 bahan di dalamnya. Yang pertama tadi apa? Silinders, serat, dan ekstrak sayur. Ini yang utama ya. Ya, kalau silinders tadi itu fungsinya apa tadi? Nah, itu makanya disebut dia istilahnya cleansing, pembersihan. Kalau ini apa? Nutrisi. Mengisi nutrisi biasanya di MLM itu sering disebut balancing. Tapi kalau kita nggak ngomongin MLM, maka kita nggak ngomongin balancing nih. Ya, tapi biasanya disebut dengan dulu Bapak dan Ibu waktu di sekolah lama biasa diajarin tuh cleansing, pakai ini, cleansing nih. Betul? Kan itu. Nah, kalau balancingnya gimana? Balancingnya ini, asam uratnya ini. Jadi ada balancingnya. Deactivatingnya, ini. Capek tuh jelasin. Kalau sekarang enggak. Cleansingnya pakai apa? Balancingnya? Deactivatingnya? Nah, sudah. Kompleks selesai. Dari mana deactivatingnya? Dari antioksidan. Itu yang menyebabkan orang-orang yang banyak konsumsi sayur dan buah itu dia tetap awet muda. Karena dia akan mendorong tubuh itu menghasilkan kolagen sendiri, meregenerasi sel-sel sendiri. Karena kolagen itu nggak usah disuntik-suntik dari luar. Tubuh kita bisa produksi sendiri sesuai kebutuhan kita, asalkan asupan kita sehat. Ya, oke. Kemudian ada lemon. Nah ini nggak usah saya jelasin. Kenapa? Karena Anda tinggal klik aja nanti di Google atau di WA Anda. Sekarang kan WA semuanya udah ada Meta AI. Ada ya? Tinggal tulis tuh manfaat lemon, udah muncul. Ya, banyak kan manfaatnya? Apa aja diantaranya? Mata, jantung, kulit, ginjal, apa lagi? Otak, apa lagi? Tulang, gigi, sakit mah, kayaknya semua. Nah persoalannya hanya orang nggak ada yang rutin minum lemon. Ya, karena asam, susah, repot, dan sebagainya. Nah, Anda nggak usah khawatir karena di dalam sedikit juga udah ada ekstrak lemonnya. Kemudian inulin. Inulin ini adalah makanan untuk bakteri baik. Biasanya dicampurkan ke susu. Makanya susu-susu seringkali ada istilah susu prebiotik. Jadi kalau Anda lihat prebiotik, Anda ngerti sebenarnya itu hanya makanan untuk bakteri, nggak ada apa-apanya. Susu biasa ditambah inulin. Ya, inulin ini ekstrak dari obat, tapi ini penting untuk pencernaan kita. Ya, kemudian ada probiotik. Probiotik ini banyak fungsinya, membantu aktivisasi dari enzim-enzim di pencernaan, juga membantu kesehatan, mematikan bakteri-bakteri jahat, termasuk yang sakit mah. Jadi orang-orang yang sakit mah itu kenapa ya setelah rutin minum sedikit dia sembuh? Jawabannya adalah bakteri ini mematikan nanti bakteri penyebab mah yang disebut Helicobacter pylori. Jadi orang-orang sakit mah itu penyebabnya ada bakteri baru Helicobacter pylori yang fungsinya kerjanya memakan lendir dinding usus dan dinding lambung. Nah, itu kerjanya. Jadi kalau udah dimakan tuh asam lambung kita kena dinding lambung kebakar, hancur, rusak. Nah, untuk mematikannya ada di probiotik kita. Tepuk tangan dong untuk kalau lagi repot-repot, beli macam-macam. Iya kan? Wah, ini minum bakteri baik nih. Harganya udah mahal, harus minumnya sehari itu 2 kali 3 kali, ya ini hanya perlu 1 kali. Anda udah cukup. Kenapa? Karena ada bibit bakterinya dan ada makanan bakterinya. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi salah satu kunci rahasia. Ya, jadi banyak sekali fiber yang tidak ada ininya, dan mungkin juga jumlah komposisinya. Saya dulu sering belajar herbal dan salah satu bahan yang ditambahkan itu adalah dersimia atau asam bulgur ini.
Kenapa? Karena dia mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Tapi kalau dikonsumsi secara biasa itu repot karena asamnya nggak tahan. Ya, kayak asam kandis itu, asam banget. Ya, jadi ini desra dan ini antioksidannya sangat tinggi. Dan dia juga mempunyai satu komposisi yang disebut dengan asam hidroksil sitrat. Asam hidroksil sitrat ini berfungsi membuat orang itu hormon serotoninnya terpacu, hormon tubuhnya terpacu, yang melahirkan apa? Rasa nyaman, enak, menekan rasa lapar, terus riang, penuh sayang, penuh cinta. Wah, ini makanya orang-orang itu jadi beda, ya. Jadi kelihatan dari gaya dan style. Kenapa? Karena ada senyawa asam hidroksil sitrat, ya. Kemudian tentu aja lengkap dengan vitamin C dan semua mineral yang di dalam yang menjadi prekusor untuk antioksidan di dalam tubuh. Tepuk tangan dulu untuk seluruh kita. Bapak dan Ibu, makanan yang kaya nutrisi seperti ini jauh lebih berharga daripada Anda beli martabak, Anda beli steak, Anda beli makanan yang mahal-mahal, jauh lebih berharga. Makanya ini layak dan wajib Anda pertahankan, Anda perjuangkan supaya Anda bisa minum konsumsi setiap hari. Karena setiap kita konsumsi itu akan membuat tubuh kita semakin sehat, semakin fresh, dan semakin energik dan juga semakin muda. Nah, kenapa? Ini yang umumnya ya. Kalau umumnya usia udah 60 ke atas, itu rata-rata Anda boleh tes mereka. Kalau wajah-wajah udah mulai agak suram, kusam, kasih aja satu box. Itu pasti perubahan wajahnya. Kalau rutin minumnya satu saset, 10 saset ya, Anda bisa lihat wajahnya akan lebih muda 10 tahun. Tapi rutin, minum satu saset dan berhenti. Ya, di hari yang 10 coba praktikan. Nanti teman-temannya bingung. Ini kamu. Iya. Nah, kenapa? Jawabannya adalah karena terjadi regenerasi sel kulit. Itu penyebabnya. Artinya satu box saja bisa 10 tahun. Gimana kalau kita minum 8 box? Baik. Enggak lah ya. Jadi kalau udah berubah ya udah berubah lagi. Jangan juga mikir nanti. Tapi yang pasti adalah memang akan terjadi terus-menerus regenerasi yang membuat Anda itu akan terjadi perubahan, cuma tidak drastis. Dalam jangka panjang pasti kulit Anda akan semakin bersih, makin glowing, itu akan terjadi. Tubuh Anda juga tulang dan seterusnya, termasuk saraf-saraf, ya. Oke, cara kerjanya tadi udah tahu. Begitu diminum, dia di dalam lambung mengembang. Jadi kalau ada yang protes, kok saya buka? Jawabannya, alhamdulillah, berarti dia sudah bekerja. Memang dia akan mengembang. Minum air putih, ya. Aduh melilit nih, mules nih. Bagus, berarti usus Anda gerakan peristaltik yang mulai diaktifkan. Oke? Enak nggak dengarnya? Ini malah marah-marah sama saya, nggak mau minum lagi. Wah, masa sampai begitu? Karena Anda tidak jelaskan, mungkin juga Anda belum tahu. Ya, oke. Jadi itu cara kerjanya, ya. Efek yang lain apa? Ada orang yang mual, ada yang sampai muntah, ada yang BAB berdarah-darah. Ya, itu efek. Kenapa? Kalau muntah berarti pelukaan di lambungnya sudah cukup lumayan parah. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Itu hanya beberapa hari dia akan enakan. Ya, jadi semuanya itu ada proses setiap penyakit itu. Ya, itu disebut dengan healing crisis. Apa itu healing crisis? Rasa nggak enak ketika orang menuju kesembuhan. Semua obat yang manjur itu akan ada healing crisis. Ya, makanya ketika Anda divaksin, Anda akan healing crisis. Badannya jadi panas. Kalau nggak panas, vaksinnya sudah mati atau nggak berfungsi. Ya, oke, baik. Jangan takut lagi ya kalau ada yang napon-napon. Waduh, ini saya biasanya BAB-nya putih, pucat, kok sekarang jadi hitam? Nah, nggak takut lagi kan? Nggak bingung ya? Udah tahu caranya? Itu adalah
beracun yang udah lama tersimpan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini spesial hari ini ya. Untuk yang baru pertama hadir, nah saya beri kesempatan bertanya mungkin 1-2 pertanyaan. Karena saya khawatir tidak dimulai dengan tanya dengan testimoni, saya khawatirnya Anda pulang nanti ada sesuatu yang masih mengganjal itu kira-kira. Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Kalau yang udah cuci darah bagus kan ini? Nah, itu tadi yang pertanyaan yang di awal tadi. Oh udah ya. Kalau suci darah itu berarti ya itu sudah terjadi kerusakan permanen sebenarnya di ginjalnya. Apakah bisa disembuhkan? Ya saya menjawab, kalau Tuhan berkehendak ya semuanya bisa. Tapi secara medis yang sudah permanen itu sulit untuk bisa disembuhkan. Makanya kalau yang bisa itu sebelum sampai ke tahap itu, misalnya kerusakan baru 70%, misalnya 60%, itu harusnya dia udah tangani. Tapi orang biasanya menunggu dulu ketika dia udah cuci darah dulu. Jadi arti cuci darah itu artinya ginjalnya itu sama sekali sudah tidak berfungsi mencuci. Nah itu artinya. Berarti kan udah gagal total. Biasanya itu stadium 5, udah fase gagal total. Ya. Kalau dia masih bisa berfungsi, itu biasanya belum cuci darah, tapi kulitnya gatal-gatal terus, apa itu biasanya fasenya seperti itu. Tapi kalau udah masuk ke fase cuci darah itu dokternya melihat ginjal udah nggak bisa. Nah, tapi apakah mungkin masih ada perbaikan? Tetap ada pengharapan. Apa diantaranya? Yang mungkin cucinya tadi itu darahnya udah sangat kotor baru dicuci, dengan ini paling nggak kan tidak terlalu kotor. Nah, itu cara ini yang paling bisa dibantunya seperti itu. Misalnya dia tuh lemes, susah. Nah dengan ini paling enggak itu dia bisa lebih bertenaga. Tapi cuci darahnya tetap jalan. Dan bisa aja kemungkinan suatu waktu yang 2 kali seminggu menjadi 1 kali. Dan kita berdoa. Tapi yang saya tidak menjamin lagi kali itu udah masalahnya di ginjalnya udah rusak. Gitu. Ya. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut. Bapak dan Ibu. Wah, sudah habis kayaknya. Cewek bapak. Oh, sudah habis mengenai ada ini ya. Oh, kepencet tadi. Sudah. Oke, sebentar. Silakan dihandle dulu. Pak, coba Oke. Waduh, ini mulai jam-jam berat ini. Saya sendiri agak sedikit karena AC ternyata shoot, foto juga sih. Tapi normal. Tadi apa? Dari ibu dari mana bu? Dari Cikunir. Cikunir itu dekat sini aja ya. Nah ini yang sudah konsumsi apa namanya Sleepit yang sudah lama, yang sudah ada manfaatnya. Sebenarnya saya perlu 1 orang lah volunteer untuk yang bercerita. Siapa ya? Dari Pak. Ayo siapa nih? Biar ini ya. Siapa mau maju? Ayo. Hah? Bu Betty ya, Bu Betty Bu. Gak apa-apa. Kan yang baru perlu untuk ini, untuk ya berbagi lah. Gak apa-apa. Ayo Bu, maju Bu. Silakan Bu. Ayo, tepuk tangan semuanya. Gak apa-apa. Ya. Untuk yang semangat. Ya, silakan. Perkenalkan, terus dulu sakit apa, pernah konsumsi untuk inspirasi yang baru-baru. Apa ya? Saya Ibu Neti. Saya mungkin ibu-ibu ada yang belum kenal sama saya. Memang beberapa ada sebulan kali ya, sebulan lebih saya sibuk jadi saya nggak sempat datang. Senang sekali hari ini saya bisa hadir, bisa ketemu dengan ibu-ibu juga yang masih baru. Saya awalnya minum Sleepit, saya diajak sama Ibu Rita. Kali Ibu Rita mengajak saya masih belum mau ibu-ibu. Saat itu saya punya penyakit asam urat, kolesterol, sinus, darah tinggi, lengkap. asam urat, kolesterol, darah tinggi, sinus, asam lambung. Cukup lengkap. Sinus juga ya. Sinus saya parah, udah kurang lebih 20-an tahun. 20 tahun. Dulu saya mau dioperasi di mitra keluarga, tapi takut juga suami saya, katanya nanti bisa sering bulan berbahaya.
bisa terjadi perdarahan. Jadi saya nggak operasi tapi sangat mengganggu. Saya nggak bisa kena udara dingin, AC, debu, bangun tidur agak terlambat, bangun pagi pasti saya bersin sampai mata bengkak, air mata keluar, segala macam itu sinus sangat mengganggu. Saya pergi ke pesta ada acara-acara yang ruangannya AC cukup dingin, tersiksa saya. Seperti ini dinginnya tersisa. Oh, nyaman. Kalau saya baru minum, akhirnya beberapa kali diajak sama berita, saya coba ya, tapi saya udah siapin duit dulu, saya bisa beli. Awal-awalnya kan saya juga nggak mau datang, tapi nggak beli, cuma pengen dijelasin segala macam, karena saya kan pengen sembuh gitu loh. Ya saya datang, saya beli, saya minta langsung diminum di sini, terus saya di rumah, saya punya di dekat tempat tidur saya tuh saya taruh meja, ada meja minum setiap malam aja untuk obat asam lambung. Karena setiap malam sekitar jam 2, jam 3 pasti saya harus minum obat asam lambung. Itu bisa perih dan saya pernah sesak napas. Untuk mau cari menghirup satu tarikan napas cukup susah benar-benar bingung. Sengsara banget, saya pernah sampai di titik itu. Jadi pokoknya kalau Bapak Ibu pernah merasakan yang iya, untuk satu tarikan nafas tuh sengsara banget, susah kita mendapat. Benar, saya sampai akhirnya lemas, saya karena udah kekurangan oksigen kali ya. Iya. Nah, saya setelah minum Slim Fit, saya datang waktu itu saya langsung ambil 4 box ya, pelita ya. Iya. Jadi saya minum, saya tuh nggak ngeh, saya tuh udah minum berapa saset gitu ya. Tiba-tiba saya rapi-rapiin lap-lap debu gitu, obat asam lambungnya jatuh. Di situ baru saya sadar bahwa sudah beberapa malam saya nggak minum obat asam lambung, tidur saya tidak terganggu, saya bisa tidur pula sampai pagi. Saya senang banget. Terus saya nggak ingat-ingat, oh iya, saya juga ke tempat-tempat yang AC yang dingin, tidur terlambat, begadang, kok saya nggak bersin-bersin gitu. Itu belum 1 box yang habis. Belum habis 1 box, saya sinus sembuh dan asam lambung saya sembuh. Ya udah, makin semangat saya minum terus dan syukur saya sehat. Saya ikut bergabung di bisnisnya. Ya luar biasa, di bisnisnya pun saya udah bisa menikmati hasilnya. Terima kasih ibu-ibu ya, biar kita semua termotivasi untuk terus berslim fit. Terima kasih. Luar biasa. Artinya ini Bu Meti udah merasakan manfaat untuk slim fitnya ya. Nah, semoga dengan pengalaman yang ada ini bisa ditularkan ke teman-teman dan saudara dan bisa bermanfaat. Ya, kita lanjut, kita kembali lagi berikutnya, sesi berikutnya Bapak Andre Zadi. Tepuk tangan. Oke, baik Bapak dan Ibu ya. Testimoni yang seperti dari Bu Meti dari Bojonggede ya, Bu. Ya. Bogor ya. Itu jumlahnya mungkin sudah ribuan di kita ya, dengan berbagai jenis penyakit yang seperti yang saya bilang tadi, banyak orang akhirnya itu merasa tidak yakin dan tidak percaya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Tadi begitu datang sini kan langsung siapin duitnya ya waktu itu ya, untuk beli karena udah berasa ininya efeknya. Oke, Bapak dan Ibu, sebenarnya Anda juga bisa mendapatkan produk ini secara gratis. Kalau gratis mau nggak? Semangat kan kayaknya kalau gratis ya. Kalau semangat, kalau gratis semuanya pasti semangat ya. Oh dapat duitnya, beda lagi. Oke. Jadi untuk gratis itu mudah, ya. Seperti case-nya Bu Meti. Bu Meti begitu dia merasakan manfaatnya waktu itu, saya ingat pertama kali dia waktu itu di sini saya tantang dia. Ibu Meti, ibu sudah rasakan manfaatnya. Ya, ibu punya hutang sama saya. Dia kaget. Hutang apa Pak? Kaget dia. Ya. Ibu punya hutang dan ibu harus bayar hutang ibu. Tahu nggak hutangnya apa Bapak Ibu? Dia
harus jadikan itu ladang amal buat dia. Bayangkan sinusnya aja 20 tahun. Sakit yang macam-macam udah lama diderita. Apakah Bung Mehdi tidak berobat? Sudah kemana-mana. Tapi belum ketemu penyembuhannya, belum ketemu. Nah saya waktu itu bilang ke dia, ibu punya hutang. Hutang ibu adalah bercerita ke orang-orang tentang apa yang dirasakan. Nggak usah nambahin, nggak usah dilebihkan, cukup cerita itu aja. Pertanyaan saya ke Bapak dan Ibu, apakah kalau Ibu Mehdi ceritakan secara tulus, ikhlas apa yang dialami, kira-kira orang yang juga sakit sinus, kira-kira kan tertarik juga nggak nyoba? Oh, tertarik. Kenapa? Kenapa? Karena faktanya, ini orang yang buktinya, gitu loh. Orang yang asam urat tertarik nggak? Kalau itu diceritakan ke 10 orang yang asam urat yang jalan udah kecek-kecek kayak gini, kira-kira tertarik mau nyoba nggak? Iya. Tertarik? Nah, waktu itu saya tantang kan, Bu, bisa nggak Bu sepanjang hidup nanti itu minimal Bu ceritakan 1000 orang, jadikan itu ladang amal kita. Mungkin bisa nggak Bapak dan Ibu? Bisa. Tapi 1000 orang itu pasti rata-rata akan bertanya, emang minumnya pakai apa Bu? Apa obatnya? Pasti nanya kan? Ya. Jawabannya apa? Slim Slim Fit. Harganya? Nah, belinya? Bentuknya kayak apa? Itu curiga kan orangnya Pak? Ayo gini, Gila. 1000 orang, seandainya nggak usah 1000, seandainya 10 aja. Seandainya 10 aja bulan ini, bulan depan Anda bisa dapat 1 juta itu gratis. Dari mana? Karena Anda sudah bisa mendapatkan komisi dari 10 teman kita yang 10 tadi. Bapak dan Ibu, ini yang harus kita lakukan. Jadikan diri Anda bukti. Ketika Anda merasakan manfaatnya, ceritakan ke orang-orang di sekitar Anda. 10 orang itu sedikit. Bahkan saya tantang berapa waktu itu? 1000 ya Bu. Sehingga akhirnya Ibu tidak pernah berhenti lagi bercerita kan? Saya pernah dengar dia, saya diangkut aja pun cerita Pak. Kenapa? Karena kan itu kita niatkan menjadi amal. Coba bayangkan kalau orang sembuh, terima kasih Bu Mehdi. Kan itu luar biasa. Bapak dan Ibu, ini menjadi amal dan juga menjadi peluang buat Anda. Saya akan gambarkan bagaimana Anda bisa dapat gratis. Bahkan tadi Ibu ingin apa tadi? Bu Sri, apa tadi? Dapat duitnya. Tepuk tangan dulu untuk Anda semua dulu. Baik, ketika Anda memperkenalkan ke satu teman Anda, mereka membeli satu paket, yang satu paketnya berapa tadi Bu Mehdi? 1 juta. Dapat berapa box? 4 box. Sebenarnya itu satu boxnya dia bilang, "Hore, saya sudah sembuh." Itu udah mulai berasa, ya. Sembuhnya udah mulai berasa. Tapi tentu aja belum tuntas. Menuntaskannya 4 box, ya. Nanti belajar lagi ke update-nya, saya nggak jelaskan di sini. Tapi yang pasti adalah setiap yang beli satu paket Anda dapat 75.000, ya. Kalau 10 orang tadi berapa jadi? Nah makanya tambah bonus pasangannya kan udah 1 juta. Jadi udah bisa beli untuk bulan depan, ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda sudah mulai nyoba, mulai besoknya cerita ke teman-teman. Targetkan bulan pertama itu bisa dapat 10 orang yang terbantu, ya. Oke. Terus apa lagi? Anda punya peluang mendapatkan bonus pasangan 50.000. Anda juga bisa mendapatkan bonus booster generasi 1 50.000, bonus booster generasi 2 25.000. Dan Anda juga punya peluang mendapatkan reward sepeda motor senilai 20 juta dan umroh voucher umroh juga Anda dapatkan senilai 2 juta dan umroh pilihan Anda bisa dapat senilai 24 juta. Ya. Oke. Nah, cara bergabungnya gimana? Cara bergabungnya itu mudah. Saya ingatin ke Bapak dan Ibu, ya. Harga ini masih harga promo, ya. Dan mungkin akan ada penyesuaian. Saya nggak tahu bulan ini, kemungkinan bulan ini atau bulan depan. Tapi nggak banyak penyesuaian, supaya Anda tahu aja, ya. Akan ada penyesuaian harga. Penyesuaian bukan kenaikan, karena harga awalnya adalah paket pertama itu nilainya 1,5 juta.
Sekarang dipromokan dengan harga 1 juta. Kalau seandainya ada penyesuaian nanti Anda nggak usah khawatir, harganya nggak akan 1,5, ya mungkin 1.100.000 gitu. Ya udah menyesuaikan, tapi dikit lah, pokoknya tenang aja ya. Tepuk tangan dulu, kita. Coba kita usah khawatir, saya jamin tidak akan mengecewakan Anda ya. Jadi harganya saat ini 1 juta untuk 1 titik usaha. Ya, Anda mendapatkan 4 box. Apa yang istimewa dari paket ini yang 1 juta ini? Disebut posisi Anda sekarang ini silver sebagai pebisnisnya. Dan Anda punya kesempatan 20 pasang sehari bonus pasangannya dengan nilai kurang lebih 50.000 per pasang. Jadi kalau dikali 20 kali 50, 1 juta per hari. Ingat Bapak dan Ibu, ini baru potensi. Potensi ya. Artinya kalau 20 pasang berarti total membernya berapa? Total orang yang tadi kita infokan berapa? 40. Kalau kita sendiri yang infoin. Tapi kalau teman-teman kita juga nginfoin, mungkin kita cuma nginfoin 2 orang. Betul? Oke. Dengan demikian Anda punya potensi mendapat 1 juta per hari. Sebulan berapa? 20. Sebulan? 30? Cukup nggak Bapak dan Ibu? UMR kan cuma 6 juta Bang. UMR kan cuma 6 juta, betul nggak Bang? Ini 30 loh. Berapa kali UMR? 5 kali, ya kan? Oke. Jadi saya mau kasih tahu Anda, ini hanya potensi, ya, belum tentu sebagai yang pasti Anda terima. Jadi artinya ketika bisnis Anda berkembang ke depan, Anda punya potensi menghasil itu 1 juta per hari. Ya, tapi pertanyaan saya, kalau memang produknya bagus, harganya terjangkau, mungkin nggak ini bisa terjadi Bapak dan Ibu? Kalau mungkin kita kerjakan, ya, karena seringkali selama ini nggak mungkin pun kita kerjakan. Udah jelas orang banyak nyoba, ngefek juga dikit, kita kerjakan juga. Udah tahu nggak ada BPOM, kita kerjakan juga. Betul nggak? Udah tahu bonus pasangannya, kadang-kadang bonus pasangannya berapa? 12.500, kita kerjakan juga. Ada nggak yang selama ini? Ada. Nah ini 50.000. Ada lagi dibatasi sehari 20 berapa? 12 pasang, 10 pasang. Ada nggak? Ada. Ini 20 pasang. Bapak dan Ibu, maka yang paling penting Anda lihat dulu adalah potensinya dulu. Kenapa? Berarti ada kemungkinan kita bisa besar. Tapi kalau dibatasi, ya percuma. Sehebat apapun kita gerak, ya terbatas. Yang kedua, itu posisinya gold. Gold ini harganya 4,5 juta. Hari ini masih dipromo dengan nilai 3 juta. Dapat 3 titik usaha. Dapat 12 box. Dan potensi bonus Anda per hari itu 7,5 juta. Per hari. UMR tadi berapa? Wah, per hari aja bisa segini potensinya. Kapan terjadinya? Jika Anda mulai menginformasikan ke orang-orang dan orang pun menginformasikan ya ke teman-temannya. Bisa terjadi nggak Bapak Ibu? Salah satu kunci sebuah bisnis jaringan itu adalah produknya. Anda mau sehebat apapun, teriak-teriak, koar-koar, Anda punya pelatihan sehebat apapun, kalau produknya tidak kuat, capek, lemes Anda pasti. Bulan pertama, luar biasa. Tahun pertama, masih teriak-teriak lompat-lompat. 4 tahun kemudian, luar biasa. Habis itu hilang. Itu udah hebat, kalau 4 tahun udah hebat. Ya, makanya yang paling penting yang pertama adalah produknya harus kuat dulu. Kedua baru harganya, baru Anda lihat sistemnya. Ya, oke. Yang ketiga, platinum. Platinum ini 7 juta, 7 titik. Ya, potensi seharinya 35 juta. Nah, bedanya silver berarti Anda ibarat tokonya berapa? 1 toko. Kalau gold tokonya berapa? 3. Mana yang lebih hebat pebisnis yang punya 1 toko atau 3 toko? Nah, kalau yang 7 toko, ya pasti lebih hebat lagi. Ya, jadi nanti akan dijelaskan upline Anda, apa perbedaannya nanti ya ketika Anda punya 3 dan 7.
Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, bonusnya yang sederhana ini ya kita kenapa kita bilang sederhana? Karena hanya ada 3 bonus. Anak tadi ngajak satu orang ini gabung, ya. Kalau satu orang gabung dengan satu paket, apa tadi namanya? Silver. Kalau diambil 3 paket, gold. Kalau diambil 7 paket, platinum. Anda yang sudah lama mungkin bisa kita bertanya, kira-kira platinum itu berapa tadi? Boxing? Berapa box? 28 box. Ketika tim Anda mulai bergerak dan Anda sudah punya testimoni, berapa lama kira-kira bisa menghabiskan 28 box untuk lingkungan Anda? Kalian punya pengalaman? Habis nggak kira-kira 1 bulan? Bahkan ada yang hanya 1 minggu. Kenapa? Karena produknya saya jamin Anda tidak akan kecewakan orang-orang. Begitu orang coba, dia akan rindu. Dia nggak bisa beli paket 4, tawarkan 2. Nggak bisa 2, tawarkan 1 box. Udahlah sakit separah ini ya 1 box. Nggak bisa 1 box, 3 saset. Nggak bisa 3 saset, 1 saset. Supaya dia nyoba. Nggak bisa 1 saset, mati aja. Ya, kalau nggak 1 saset nggak bisa, gimana lagi? Ya kan? Jadi yang penting adalah gimana caranya supaya orang itu nyoba dulu. Meskipun 1, jangan ada gratis. Itu kuncinya. Percaya sama saya. Setiap yang gratis nanti udah tahu gitu. Nyobain lagi dong sama. Gak ada efek kan mau nyobain lagi. Tapi yang beli walaupun gak ada efek dia marah. Gak ada efek. Tapi dia mau beli juga lagi. Nah itu sering terjadi. Dia bilang gak ada efek, gak ada efeknya. Tapi saya mau beli 1 box. Itu gimana ceritanya? Dan saya sering kali mendapatkan cerita seperti ini. Jadi udah dibeli 3 saset, ngomongnya apa? Gak ada efek. Tapi dia beli lagi tuh 2 box. Terus saya bilang, kan pasti ada efeknya. Iya sih. Biasa gitu ya. Oke. Baik. Jadi kalau Anda ajak 1 orang beli 1 paket 75. Kalau beli 3 paket 200. Nah, cara hitungnya sederhana. Total aja paketnya. Nah, artinya kalau orang beli gold Anda dapat 225.000. Kalau beli platinum 525.000. Enak? Enak? Ada yang udah nyoba nggak closing platinum? Oh belum ada. Siapa? Pak Kurniawan. Wih, mantap. Oh pasti. Enak 1 closingan 5 apalagi kalau udah booster hampir jutaan. 1 platinum. Nah pertanyaannya orang yang platinum hanya mikir nanti produknya gimana? Bantu. Bikin ngumpul. Kalau Anda pintar bentuk tim, setiap orang di bawah Anda platinum seminggu habisin duplikasi platinum supaya Bapak dan Ibu tahu itu nggak usah nunggu panjang-panjang 4-5 tingkat itu bonusnya udah miliaran untuk yang platinum. Makanya belajar lebih sigap ya, lebih berani untuk mulai belajar gimana jelasin ke orang kenapa harus ambil platinum. Oh nggak ada uang Pak, saya nggak bisa beli platinum. Lalu itu motornya ada, jual aja. Mobilnya ada. Ya, jadi maksud saya adalah Anda akan sering ketemu dengan orang selalu ngomongin nggak ada uang. Tapi ketika dia beli nggak jelas aja 15 juta, 20 juta, uangnya ada. Betul nggak? Iya. Kenapa? Untuk sebuah bisnis yang menurut Anda ini sangat aman dan Anda bisa yakin bisa kembangkan, mereka tidak berani. Itu mungkin perlu sedikit belajar dulu ya. Nanti kita akan berikan seri pelatihannya untuk gimana cara closing ya. Oke. Baik. Bonus pertama tadi sponsor, bonus kedua namanya pasangan. Pasangan itu gampang. Setiap Anda punya 2 orang, Anda taruh di kiri 1, di kiri kanan 1, maka orang ini berpasangan. Oke? Mudah ya? Kalau Anda dapat lagi orang 1, taruh di kiri, di bawahnya,
atau Anda dapat satu lagi taruh di kanannya, maka ini berpasangan. Bisa paham? Oke. Dengan demikian, kalau seandainya kedalaman Anda makin dalam di bawah nih, ya. Terus numpuk ada di kiri misalnya 20 orang, di kanan 20 orang. Maka jumlahnya menjadi 20 pasang 1 juta. Sudah ngerti maksudnya? Pasangan ini mungkin teman Anda ajak teman Anda. Teman Anda ini ngajak yang C. Apakah tetap bisa dihitung sebagai pasangan? Tetap. Jadi nggak mesti juga harus Anda sendiri. Anda ngajak teman Anda ini ngajak temannya lagi. Itu juga tetap dihitung pasangan. Itu kelebihannya di kita. Karena kita bekerja dengan tim. Bahkan F ini adalah upline Anda. Upline Anda ini ngasih B ke Anda. Berarti bukan Anda dong yang sponsor. Bisa dihitung juga pasangan? Bisa. Terus dia ngasih lagi D, tetap bisa. Yang penting setiap tumbuh di jaringan Anda kiri kanan itu dihitung pasangan. Ya. Di sini semuanya sudah punya pasangan? Wah, ada yang belum. Yang sudah punya pasangan, pasangan itu juga bisa dibikin dibantu punya pasangan. Nah, contoh nih, ini suaminya nih, ini istrinya di sini. Ini istrinya nggak pernah sponsorin orang, tapi karena dia kasih nih, akhirnya pasangan itu juga bisa punya bonus pasangan. Tepuk tangan untuk pasangan. Ya, jadi demikian Anda bisa menaruh orang-orang keluarga dekat Anda dulu untuk Anda bantu. Ya, baik, itu untuk yang pasangan. Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah bicara dengan Bu Meti itu, bisa ya Bu ya 1000, dan Bu Meti bilang siap Pak, saya lakukan, saya akan coba sebisa saya. Betul ya Bu ya? Kira-kira kalau Anda semua juga bisa nggak Bapak dan Ibu? Bisa ya? Seandainya kita nggak usah ngomong 1000 orang, masing-masing Anda cukup hanya 2 orang saja. Anggap 2 orang saja. Apakah mungkin juga Anda punya bisa penghasilan 1 miliar sebulan? Caranya? Duplikasi. Apa yang harus kita duplikasi? Bisnisnya. Apa lagi? Produknya juga. Iya. Jadi yang harus diduplikasi itu adalah seperti misalnya Bu Meti. Bu Meti sudah merasa semangat nggak dengan bisnis ini? Semangat ya? Sudah mulai ngerti nggak tentang cara kerja produknya? Cara bonusnya? Jadi duplikasi itu sederhana Bapak dan Ibu. Supaya Anda bisa punya gambaran cara duplikasi. Ya, ini caranya. Duplikasi itu adalah berasal dari kata